Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudatul Heria, NPM A1A020045 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Ahadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari sumber ajaran Islam. Jadi, sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, ataupun dasar untuk menjalankan syariat Islam. Dan Al-Quran, hadis atau As-Sunnah, dan juga ijtihad merupakan pokok dari ajaran Islam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan membacanya adalah ibadah. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber yang utama dan pertama, sehingga segala persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. Jadi, keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya mencakup segala aspek agama Islam, mengatur hubungan antara sesama manusia, mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaannya, dan juga mengatur hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Keutamaan mempelajari Al-Quran. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi seluruh umat muslim kepada kitab sucinya. Tidak ada hal yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang mampu menjalankan kedua hal tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hadis atau as-sunnah. Hadis adalah segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan, serta penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis adalah sebagai sumber atau dalil hukum yang kedua setelah Al-Quran dan juga memiliki kekuatan untuk ditaati serta mengikat seluruh umat muslim. Hadis dapat dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, pembagian hadis berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takriyah. Hadis qauliyah adalah hadis yang didasarkan pada segala perkataan ataupun ucapan Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'liyah adalah hadis yang didasarkan pada perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis takriyah adalah hadis yang didasarkan pada persetujuan Nabi atau diamnya Nabi atas apa yang dilakukan oleh sahabat beliau. Pembagian hadis berdasarkan sanadnya. Berdasarkan sanadnya, hadis dibedakan menjadi 4, yaitu hadis syahih, hadis hasan, hadis daif, dan hadis maudu. Hadis syahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Para perawinya bersifat adil, jujur, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga kehormatan dirinya, dan kandungan hadisnya tidak janggal. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, akan tetapi diriwayatkan oleh seseorang yang tidak memiliki derajat kepercayaan yang sempurna. Hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat dari hadis syahih dan juga hadis hasan. Sedangkan hadis maudu adalah hadis yang sama sekali bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Jadi, as-sunnah ataupun hadis memiliki 3 fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah memperkuat isi dalam Al-Quran. Misalnya saja, dalam Al-Quran dijelaskan perintah untuk melaksanakan sholat. Sedangkan dalam hadis disebutkan atau dijelaskan bahwa sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Fungsi yang kedua yaitu untuk memperjelas ataupun memperinci isi dalam Al-Quran. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk melaksanakan haji bagi umatnya yang mampu. Dan di dalam hadis dijelaskan bagaimana tata cara manasik haji yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Fungsi yang ketiga adalah membuat hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Misalnya saja dalam hadis disebutkan hukum larangan untuk menggunakan kain sutra dan juga emas bagi laki-laki. Pembahasan yang ketiga sekaligus terakhir yaitu mengenai ijtihad.
Secara etimologis, ijtihad berasal dari bahasa Arab dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan secara terminologis, ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan akal untuk menetapkan hukum baru berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam menempati kedudukan ketiga setelah Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti dalam Al-Quran dan juga hadis. Sekian video pembelajaran mengenai sumber hukum Islam yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.